Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Sapitri dengan NIM J1A1211056 dari kelas Karen Isube, Peminatan Epidemiologi Angkatan 2021, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Ayo, simak jurnal yang saya review. Jurnal yang saya review yaitu dengan judul Faktor Risiko Pneumonia pada Anak-anak dengan Survei Cepat. Identitas jurnal dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, langsung saja yaitu latar belakang. Pneumonia adalah penyebab utama kematian akibat infeksi pada anak-anak di seluruh dunia. Pada tahun 2019, pneumonia merenggut nyawa 740-180 anak di bawah usia 5 tahun, di mana merupakan 14% dari semua kematian pada kelompok usia dini. Anak-anak sangat berisiko terkena polusi udara di luar ruangan, terutama di negara-negara dengan tingkat pneumonia yang tinggi. Namun demikian, prevalensi polusi udara dalam ruangan yang timbul dari adanya udara kotoran yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar memasak dan memanas menimbulkan bahaya yang lebih signifikan di seluruh dunia. Menurut UNICEF Indonesia, polusi udara dalam ruangan bertanggung jawab atas 62% kematian anak yang disebabkan oleh pneumonia yang terkait dengan polusi udara. Faktor risiko utama yang menyebabkan terjadinya pneumonia adalah tidak adanya pemberian ASI eksklusif, malnutrisi, polusi udara dalam ruangan, berat badan lahir rendah, kepadatan, kurangnya imunisasi, dan kondisi komorbid. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menunjukkan tingkat pneumonia anak yang paling tinggi. Berdasarkan laporan dari kabupaten di Jawa Timur, jumlah total kasus pneumonia pada anak di bawah usia 5 tahun pada tahun 2022 adalah 92.128. Kejadian pneumonia pada balita di setiap kabupaten di Jawa Timur menunjukkan variasi yang signifikan, berkisar antara 113 hingga 11.692 kasus. Sebanyak 37 kabupaten di Jawa Timur telah melampaui target 50% dalam indikator cakupan untuk puskesmas yang melakukan pemeriksaan. Manajemen pneumonia sesuai standar yang ditetapkan, kecuali Kabupaten Pacitan. Namun capaian penemuan Provinsi Jawa Timur tetap di bawah target yaitu 63,89%. Hanya 17 kabupaten atau kota yang memenuhi target 70%. Faktor-faktor yang mempengaruhi target yang belum terpenuhi di 21 kabupaten atau kota antara lain pandemi COVID-19, jumlah kunjungan balita ke layanan kesehatan, ketidakmampuan petugas untuk mendeteksi kasus sejak dini, pelaporan aktivitas sistem optik yang tidak memadai, dan karyawan yang selalu berganti. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terjadinya pneumonia pada balita di daerah pemukiman Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko penyakit di lokasi penelitian. Kemudian, metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan survei cepat yang dilakukan pada tanggal 13 sampai 16 Maret tahun 2023 di Kabupaten Nganjuk. Tim survei terdiri dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Surabaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dan Puskesmas. Kemudian pada sampel penelitian ini mencakup 210 ibu rumah tangga atau orang dewasa yang direkrut dari 7 kabupaten. Di setiap kabupaten, 30 rumah dipilih secara random di bawah asumsi kesimpulan populasi yang sehat secara statistik. Kemudian pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan peserta menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri dari data demografi yaitu responden dan balitanya, kondisi kesehatan yaitu telah didiagnosis pneumonia, gejala, data khusus seperti perawatan masak, lampu minyak, dan bahan bakar. Selanjutnya analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis. Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pneumonia dilakukan dengan menggunakan
regresi logistik bivariat dan multivariat. Kemudian pertimbangan etis. Peneliti memastikan untuk melindungi privasi responden dan meyakinkan setiap informasi yang mereka kirimkan akan dirahasiakan. Selanjutnya adalah pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 7,96% balita terinfeksi pneumonia di Kabupaten Nganjuk. Faktor risiko utama pneumonia di antara balita dalam penelitian ini adalah status gizi balita, pembersihan rumah, dan kepadatan hunian kamar. Status gizi anak di bawah usia 5 tahun berhubungan signifikan dengan kejadian pneumonia di Kabupaten Nganjuk. Balita dengan status gizi buruk lebih rentan terhadap penyakit menular karena sistem kekebalan tubuhnya terganggu dan nafsu makan terganggu. Lebih lanjut, penelitian Esenolhoek dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa anak-anak yang kekurangan gizi lebih menderita pernapasan cepat, dinding dada bagian bawah, dan demam dibandingkan dengan anak-anak yang bergizi baik. Kemudian membersihkan rumah merupakan upaya untuk mengurangi jumlah debu dan kotoran di dalam rumah. Menurut penelitian ini, membersihkan rumah kurang dari 2 kali sehari meningkatkan risiko balita terkena pneumonia. Menurut penelitian Dewi Ningsi tahun 2018, ibu yang tidak melakukan kegiatan kebersihan rumah tangga 5,12 kali lebih mungkin terkena pneumonia dibandingkan ibu yang membersihkan rumah. Penelitian ini juga menemukan korelasi antara kepadatan hunian, kamar, dan prevalensi pneumonia. Sebuah ruangan yang tidak ditempati pada tingkat yang diperlukan menunjukkan bahwa ruangan itu padat, yang dapat memperburuk faktor polusi yang sudah ada di rumah. Kepadatan penghuni ruangan ini juga dapat memudahkan kuman penyebab penyakit menular menyebar dari satu penghuni rumah ke penghuni rumah lainnya melalui pernapasan. Kemudian keterbatasan penelitian. Dua keterbatasan signifikan dari penelitian ini dapat diatasi dalam penelitian di masa depan. Pertama, penelitian ini bersifat seksional sehingga hubungan kausal tidak dapat ditegakkan. Kedua, sementara setiap distrik penyediaan sampel yang cukup, analisis statistik generalisasi harus dilakukan dengan hati-hati. Proses rekrutmen didasarkan pada data yang tersedia dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, kesimpulan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor risiko yang paling dominan adalah status gizi, kebiasaan membersihkan rumah, dan kepadatan di kamar balita. Studi ini merekomendasikan mempromosikan intervensi gizi, menerapkan program pendidikan kebersihan, dan memperbaiki kondisi perumahan untuk mengurangi kepadatan ruangan. Selain itu, rutinitas untuk mencegah keterlambatan penanganan masalah gizi tumbuh kembang bayi dan balita, serta peningkatan pengawasan pneumonia pada balita. Itulah video presentasi singkat saya mengenai jurnal review yang telah saya kerjakan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.